Halo, bertemu lagi dengan saya Alam di pertemuan ke-7 dari digital marketing dan e-commerce dan social media selling. Ya, di pertemuan ke-7 ini kita akan bersharing akan mempelajari tentang e-commerce sebagai media bisnis yang efektif. Jadi kita langsung aja untuk mempersingkat waktu. Jadi tujuan dari pertemuan 7 ini, pembelajaran ini adalah peserta atau teman-teman akan mendalami konsep dasar e-commerce, ya. Kemudian memahami model bisnis, keuntungan, komponen utama, keamanan, serta tren terkini dalam perdagangan elektronik. Ya, terus kemudian tujuannya adalah satu, teman-teman nanti harapannya adalah paham tentang konsep dasar e-commerce. Kemudian teman-teman juga mengetahui perkembangan dan tren e-commerce saat sekarang ini. Kemudian ketiga, memahami keuntungan dan tantangan dalam bisnis e-commerce. Kemudian mengenal berbagai jenis model e-commerce. Ya, kemudian membuat pemahaman awal tentang teknologi yang digunakan dalam e-commerce. Nah, itulah 5 tujuan dari pembelajaran di sesi ke-7 ini. Yuk kita langsung masuk ke slide pertama. Konsep dasar dari e-commerce, apa sih definisinya? Ya, definisinya adalah e-commerce itu adalah proses pembelian, penjualan, atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan internet. Jadi ibaratnya itu e-commerce itu adalah food court. Nah, jadi ibaratnya e-commerce itu adalah food court. Cuman kalau food court kan khusus hanya food aja. Ya, tapi kalau e-commerce ini ya sifatnya global umum. Tetapi isinya adalah merupakan toko, di mana toko-toko ini adalah yang ngejual produk berbagai macam barang atau jasa. Ya, jadi itulah definisi dari e-commerce dan itu melalui jaringan komputer atau internet. Terus kemudian penggolongan e-commerce. Ya, e-commerce yang modelnya business to business atau B2B. Ya, transaksi antara dua bisnis, contoh distributor produk yang menjual ke toko-toko retail. Jadi, distributor produk itu menjual ke toko-toko retail. Jadi, pembelinya itu bukan end user. Jadi, pembelinya itu bukan user pengguna gitu ya. Jadi, pembelinya pun dia pakai buat jualan lagi. Jadi kalau teman-teman beli baju dalam jumlah grosiran, beli sepatu dalam jumlah grosiran dan itu buat jualan lagi, nah itu jatuhnya B2B, ya, business to business. Ya, terus kemudian ada business to customer atau B2C. Business to customer ini atau B2C ini penjualan produk atau layanan langsung kepada konsumen akhir. Jadi pembelinya adalah langsung end user dan langsung dinikmati oleh end user. Ya, contoh misalkan saya beli sepatu buat saya pakai sendiri, nah itu B2C. Tapi kalau saya beli sepatu buat saya jual lagi, berarti itu B2B, ya, karena itu buat saya jual lagi. Atau bisa aja langsung produsen, ya produsen buka e-commerce gitu, terus kemudian saya beli di produsen tersebut. Ya posisi saya sebagai distributor, ya dimana saya langsung beli ke produsen untuk saya jual lagi. Terus nanti dari distributor juga banyak yang beli toko-toko retail untuk dibuat jual lagi. Nah, ini adalah penggolongan dari e-commerce. Jadi bukan hanya e-commerce aja ya teman-teman. Jadi secara bisnis real juga ini berlaku, ada B2B, B2C, B2B2C itu juga ada ya. Jadi bukan hanya di e-commerce atau digital aja. Kemudian penggolongan e-commerce ya. Nah, ini adalah C2C, customer to customer. Jadi end user ke end user. Konsumen menjual produk atau layanan kepada konsumen lain. Contoh platform lelang online, marketplace, pre-love, atau banyak juga yang misalkan saya baru beli handphone nih ya, terus kemudian mungkin baru 1 minggu kemudian saya jual lagi di e-commerce. Jadinya itu C2C. Terus kemudian customer to business atau C2B, end user jualan ke perusahaan atau organisasi. Konsumen menawarkan produk atau layanan kepada bisnis, contoh influencer bekerja sama dengan merek. Nah, ini customer to business atau C2B.